Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi hari yang cukup cerah ini kita bertemu kembali di channel YouTube Sahabat Quran As-Saudiyah dengan saya biasa di masjid. Kenapa sih Ustadz suka bikin di masjid? Karena memang saya hari-harinya di masjid. Kemudian pertama biar tertutup suara saya karena nggak begitu jelas. Kalau di luar itu kan banyak bising. Kalau di dalam masjid ini cukup ya kedengarannya lebih bagus lah. Teman-teman pecinta Al-Quran yang saya cintai, kali ini saya akan membuat konten video yang berisi tentang tip agar kita semua ini yang masih pemula belajar ini biar membaca Al-Quran dengan baik, dengan fasih, dengan tartil. Perlu diketahui teman-teman, saya belajar mengajar ini kebanyakan dewasa, ada umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada yang hampir 60 tahun. Dan dari pengalaman yang saya dapatkan itu, karena yang saya ajar itu lebih banyak orang-orang dewasa, maka saya juga belajar menampilkan sistem ngajar yang mudah, nggak ribet, simple, sederhana, nggak banyak ilmunya. Yang penting mereka paham, ngerti, bisa baca. Karena kalau kita ngajarin semua tentang ilmu tajwid, dari makharijul huruf, dari hukum tajwid, nun mati, qalqalah, dan yang lain-lain, mad dan sebagainya, tentu mereka akan mengalami kesusahan. Karena memang rata-rata teman-teman ini pekerja, karyawan, udah punya anak, istri, banyak yang mereka pikirkan. Sehingga saya belajar memberikan sedikit solusi bagaimana yang penting mereka paham, membaca dengan baik. Namanya nggak terlalu penting lah. Karena sebagian mereka sering ngomong, ya Ustadz, kalau saya harus ngapalin idhar, idhom, iklab, ikhwa, belum lagi idhom dibagi berapa, ikhwa dibagi berapa, idhar dibagi berapa, apalagi bagaimana mad ada 14.
dibagi lagi. Ini terkesan mereka subhanallah. Makanya yang penting saja, yang penting teman-teman bisa membaca dengan baik, nggak usah mikirin namanya, yang penting bacanya benar. Karena membaca dengan betul, dengan benar itu lebih penting daripada tahu namanya tapi nggak bisa baca. Tentu yang lebih sempurna ya bacanya benar, bagus, tartil, hukumnya juga tahu. Tapi menurut saya sini proses lah teman-teman, proses. Karena sebagian teman-teman yang muda ini ketika saya ngeles mereka, privat mereka, nah ternyata mereka lebih mudah mengenal hukum-hukum tajwid. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang saya pahami tentu namanya pendapat banyak lah ya. Sebenarnya teman-teman yang penting nguasain 3 saja sebenarnya. 3. Kuasain itu 3. Bacanya ngerti, hukumnya ngerti. Kalau namanya nggak harus ngerti, nggak apa-apa. Tapi bacanya bener, insya Allah baca Qurannya bener, bagus. Apa itu yang 3 itu? Yang pertama, yang penting teman-teman dalam pengucapan makhrajnya itu nggak terlalu susah begitu, nggak salah banget begitu. Ya umum lah. Maksudnya umum itu ya jangan ain dibaca a gitu kan, ta dibaca to, jim dibaca ya misalnya itu, alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Nanti ke depannya teman-teman boleh belajar tentang trik biar kita ini makhrajnya benar atau enggak. Itu simple saja sebenarnya. Satu contoh misalnya huruf ha dengan ha, itu bersih ha. Kemudian ha itu di tenggorokan itu besar. Satu contoh nih, ini biar bedain tuh. Karena kadang-kadang teman tuh ada ngomong ha sama ha itu kan mirip. Yang pertama coba kita kasih trik. Misalnya huruf ha, bedain huruf ha dengan huruf ha. Kasih panjang-panjang dikit, kasih ilmunya. Misalnya nih ha kasih panjangin, he kasih baris kasroh panjangin, ho kasih baris domah panjangin, kemudian kasih huruf banyak di sukun huruf hanya. Jadi begini, 4 berarti. Ha, he, ho, bah itu ha. Nah, memang ya masya Allah ya, makhraj ini luar biasa. Teman-teman harus banyak belajar. Tentu sama, saya juga harus belajar. Karena saya juga masih belajar ini. Terutama huruf H nih, saya masih sering dikritik sama guru saya, Kiai Haji Abdul Halim. Nah, kan alhamdulillah memang saya di amanat menjadi imam tetap di sini di masjid ini. Jadi ya kadang-kadang seperti itulah. Terus dikoreksi. Ha ya. Ha, he, ho, bah. Jadi bah bersih, soheh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada orang alham begitu kan. Satu contoh ini antara ha dengan ha. Kemudian hanya coba
dikasih tadi itu panjang fathah, panjang kasroh, panjang domah, sukun. Berarti fathah, kasroh, domah, sukun. 4 triknya tuh. Fathah, kasroh, domah, sukun. Panjangin aja udah. Ha hi hubah. Ha kan? Tadi kan ha hi hubah. Ini ha hi hubah. Terus kalau bisa sih teman-teman latihan ya dari alif a i u ba a bersih. Nah, nggak usah pakai desisan a. Kadang ada orang ngomong ha itu jadinya ha, bukan ha tapi a. Ba sama babi bubab, nah, jadinya qalqalah. Nah, nanti seterusnya saya belajar karena kan sebenarnya nggak 4 doang, ada terusannya, tapi nanti ketemunya di tajwid nanti. Babi bubab qalqalah, bubam bani bab naminal mubni mabibam bani ba. Nah, nanti ada tergantung hurufnya. Kalau dia hurufnya qalqalah jadi qalqalah, iklab jadi iklab, ikhfa jadi ikhfa. Ini belum, nanti saya kasih berikutnya. Sekarang ini dulu tuh yang 4 tuh. Fathah, kasroh, domah dipanjangin, kemudian sukun. Boleh nanti dicatat. Maaf saya nggak punya layarnya ini. Ya itu aja, cuma 4 kok. Ha hi hubah, babi bubab, tati tubat. Nah itu ada hamesnya kan. Kaki kubak ada hamesnya. Qaqi kubak. Nah, qalqalah. Ya, tentu banyak belajar lah ya. Ini yang pertama, makhraj. Jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Itu contoh, kadang-kadang kan begitu. Yang penting ya umumnya masyarakat lah bisanya kita seperti apa. Lidah kita ini lidah orang Indonesia ya kan, maka perlu belajar banyak. Beda dengan orang-orang Arab, lidah asli sana, fasyih mereka. Maka kita harus belajar, mau nggak mau kita orang Islam ya belajar makhraj. Nah, karena bahasa Arab ya. Walaupun kita bukan orang Arab, Rasul orang Arab, Nabi kita orang Arab kan? Maka kitab-kitab juga bahasa Arab, Quran bahasa Arab, kitab hadis bahasa Arab, kitab kuning bahasa Arab, tafsir bahasa Arab. Bagaimana kalau orang nggak bisa baca Quran, nggak bisa bahasa Arab? Bahkan kata guru saya Ustadz Tolehan itu, dikubur bahasa Arab, di surga pun bahasa Arab. Gimana itu? Masya Allah. Tapi subhanallah, bahasa Quran ini mudah lah ya. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman perlu belajar. Kan mat ada 14 tuh. Satu saja, mat tobi'i saja. Panjang, pendek, panjang. Panjang baris atas fathah, panjang baris bawah kasroh, panjang baris domah atas. Itu saja. Maksudnya gini, dalam Al-Quran itu ada panjang, ada pendek. Dan harokat itu kan ada 6 tuh. Harokat yang hidup maksud saya. Fathah baris atas, kasroh baris bawah, domah baris atas. U, A, I, U. Kalau A, I, U
pasti nanti hubungannya kalau nggak panjang pendek, dua saja. Kalau nggak panjang pendek. Kalau fathah baris atas ini nanti bertemunya dengan hamzah atau alif, maka ini yang disebut panjang. Mat tabi'i. Yang kedua, kalau baris bawah kasrah itu dia bertemunya dengan huruf ya. I. Kemudian yang ketiga, domah itu ketemunya dengan wawu mati. Makanya huruf mati itu 3. Ada orang ngomong a i u. Nah, hamzah, ya, domah. Disingkat jadi ayu. A itu fathahnya nanti ketemunya, i itu ya matinya, kemudian u, makanya a i u. Atau kalau dihidupin ya digandengin ya ayu. A ya domah, alif domah, alif ya domah. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kan ada baris fathah tuh ke atas tuh, itu matobingi panjang ke atas. Ini temennya fathah alif. Ar-Rahma sama tuh di huruf mim ke atas dia. Kemudian ketiga Ar-Rahim. Nah inilah kasrah dengan ya mati. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu kurang lebihnya. Itu yang kedua. Yang ketiga simple. Teman-teman perlu belajar fathaten, kasroten, domahtain, sukun dan tasdid atau double. Kalau fathah, kasroh, domah nanti akan hubungnya dengan panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, a, i, u. Tapi kalau fathaten, kasroten, domahtain nanti hubungannya dengan dibaca jelas, dengung, atau berubah jadi mim, atau mengikut huruf nanti ditasdid. Itu contoh. Kalau yang dibaca jelas itu ya kan, itu huruf-huruf idhar, an, in, unnya. Nah, kalau ketemu huruf idhar, an, in, un. Yang kedua nanti dia akan ditasdid ketika ketemu dengan huruf idgham bihunna dan idgham bilahunna. Yang ketiga dia akan berubah an, in, un, berubah huruf menjadi mim apabila bertemu dengan huruf iklab atau ba. Hurufnya satu dong. Dan terakhir an, in, un ini akan berubah menjadi dengung, samar antara nun dan ain, cuman dilamakan sedikit. Anfusahum misalnya, berarti nun mati ketemu fa, ini yang namanya ikhfa. Nanti pertemuan berikutnya saya akan kasih tahu nih triknya bagaimana biar kita hafal. Idhar artinya apa tuh? Idhar jelas, hurufnya idhar ada berapa, kemudian idgham apa itu artinya idgham, huruf idgham ada berapa, iklab artinya iklab apa, hurufnya ada berapa, dan ikhfa artinya ikhfa apa, nah hurufnya ada berapa, ada 15. Nanti ada triknya itu untuk ngapalin dan mudah sekali. Saya yakin sekali kalau teman-teman mau belajar, mau sungguh-sungguh, nggak ada yang susah, nggak ada yang susah.
Yang penting syaratnya satu, belajar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada waktu boleh teman-teman kalau mau ketemu talaki langsung, bukan di YouTube, datang aja ke Masjid Jami As-Sodiyah. Saya selalu ada insya Allah di situ. Kalau nggak ada yang lain, atau bagus konfirmasi dulu lah, WA dulu. Nomor WA-nya ada nanti. Oke teman-teman, ini satu trik ya, biar teman-teman bisa mudah baca Al-Quran. Yang pertama ya belajar makhraj. Itu proses lah, nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting belajar a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, dan seterusnya. Nanti ada waktu bolehlah kita belajar semua. Kemudian yang kedua belajar panjang pendeknya aja dulu. A, I, U, A, I, U. Kenapa bisa panjang pendek? Ya itu ada rumusnya. Ayu, huruf mad 3 itu. Kemudian fathah, nanti ada alif, kasroh, ada ya mati, doma, ada wawu mati. Atau fathahnya berdiri, kasrohnya berdiri, atau domanya terbalik. Itu saja, panjang pendek. Kalau teman-teman belum jelas ya nanti boleh ditanyain juga kalau kita ketemu langsung. Dan yang ketiga teman-teman perlu belajar ya an, in, un, jelas atau dengung atau berubah, ya kan. Kalau ini 3 ini udah dikuasai, insya Allah sedikit banyaknya itu persentase di Quran itu yang ini yang paling banyak. Yang paling banyak ini makhrajnya udah bagus, tinggal panjang pendeknya bagus, kemudian dengung atau enggak dengung atau berubah bagus. Untuk yang lain-lainnya ngikutin lah, catatannya begitu, enggak usah mikirin namanya, yang penting bacanya bagus, bacanya benar. Apalagi sekarang kita punya Quran yang didukung dengan dari penerbit itu sudah membuat Quran yang sesuai dengan keinginan kita semua. Quran sudah dibikin nanti idharnya hurufnya hitam, nanti kalau dia dengung hijau ikhwa misalnya, nanti kalau dia idhom bihuna bilahuna dikasih tasdid jelas di situ, merah atau biru. Tafkhim nanti dia ungu terong, tarkiknya nanti dia hitam. Ini sudah ada Quran seperti itu. Dari penerbit sudah ada dan bagus sekali. Teman-teman tinggal beli, ya kan? Tinggal beli. Nah, saya sarankan ya beli Al-Quran yang gede, yang bagus, ya kan? Dengan uang dari teman-teman yang hasil kerja keluar keringat, sisihkan pas gajian beli. Nggak jauh dari 100, 150, nggak jauh. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Yang kedua 1, 2, yang ketiga tadi itu. Makanya insya Allah lah. Nah, nanti kalau ada waktu kita sambung lagi biar ada manfaatnya, ya kan? Biar lebih barokah. Saya pengen ngasih tip lagi buat teman-teman, bagi teman-teman yang waktunya sedikit. Nah, coba kita gunakan waktu yang sedikit itu untuk banyak membaca Al-Quran, banyak tadabbur Al-Quran, ya kan. Datang ke para ustadz lah yang dekat dengan teman-teman. Terus saya akan mencoba membaca surat Fatihah aja ya, Fatihah, tapi dengan langgam yang berbeda. Coba ini langgam
Masy'ari Rasyid yang awal-awal dulu itu. Dan biasa orang kadang-kadang buat dipakai imam, termasuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman ini rada kurang sehat, batuk ya, jadi suaranya kurang lantang. Ini Masy'ari Rasyid. Ada juga Syekh Bandar Balila itu yang Imam Mekah itu, Haram itu. Kalau dia jiharkah. Kurang lebih seperti ini ya. Kita belajar aja lah ya, barangkali bermanfaat ya. Ya tentu suara saya nggak sebagus beliau lah ya, beda makomnya. Tapi langgamnya kan insya Allah bisa, walaupun nggak 100%. Dia jiharkah. Katanya jiharkah ini lebih dekat kepada bacaan seperti Nabi dulu, walau alam. Kata ulama begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau ada yang lebih rendah lagi. Jiharkah lebih rendah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Ya, itu versi salah, versi saya lah ya maksudnya. Ya namanya saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai ya kan. Mereka para imam-imam. Nah, oke lah teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terus tonton video saya sampai selesai biar kita sedikit lebih paham. Saran saya, banyaklah belajar sama alim ulama yang langsung talaki, ketemu langsung. Kalau di YouTube ini hanya membantu. Lebih barokah lagi ketemu dengan ustadznya, ketemu dengan ulamanya, dengan kiainya. Kalau pengen ketemu sama saya, alhamdulillah. Tapi saya bukan kiai, bukan ulama. Tapi sedikit banyak kalau tajwid saya pernah belajar, walaupun belum
sempurna. Dan hari ini memang kita sedang menuju ke arah sana, bagaimana belajar membaca Quran dengan lebih sempurna lagi. Dan terakhir kita banyak berdoa sama Allah Ta'ala, jangan salah niat, semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala belajar Al-Quran, betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikhlas karena Allah. Dan kalau memang video ini merasa ada manfaatnya, ya kan, saya sangat senang kalau dibantu biar bisa like, yang belum subscribe, lebih bagus lagi di share sama teman-teman kalian, ya kan, agar lebih banyak manfaatnya. Boleh di YouTube, di WA, ya kan, atau di IG, Instagram, ya kan, Facebook, terserah lah. Tapi intinya saya sangat terima kasih lah bagi teman-teman yang mau membantu saya untuk mengembangkan channel YouTube Sahabat Quran As-Saudiyah ini. Demikian Pak teman-teman yang dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Saya akhiri, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.